semua. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih tetap. baik, Baik, Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari untuk satu orang siswa memulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang Ibu berdoa? Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami selaku anak-anak berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Nona Matatula yang sudah berdoa di sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya Pancasila, akulah pendukungmu. Maju. Nah, terima kasih. Oke, saya akan ambil absen kan yang sudah ada pada WA group kita. Oke. Kemarin kan sudah belajar tentang konsep kalor, sudah belajar tentang kalor terhadap perubahan suhu, hubungan kalor, pengaruh kalor terhadap konsep kalor itu bagaimana? Bisa itu. Oke, silakan, Asril. Menurut saya, kalor adalah suatu bentuk energi panas yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke lebih rendah atau sebaliknya, Ibu. Iya, silakan. Saya, Ibu. Perubahan dari es batu dari padat menjadi benda cair. Ya, bagus. Jadi, ketika kamu mengambil es batu dari kulkas kan tadi dia bentuknya masih apa? Masih padat. Masih membeku. Artinya dia masih membeku. Ketika kita berikan kalor, dia punya bentuknya terjadi yaitu terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan apa? Perubahan wujud, Ibu. Perubahan wujud. Wujud. Nah, berarti kalor itu selain dia mempengaruhi adanya perubahan suhu, juga mempengaruhi perubahan wujud pada benda, ya. Ya, oke. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dengan tujuan pembelajaran. Kamu perhatikan melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyelidiki kalor untuk perubahan wujud saat. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di hari ini ya. Berikan pendapat kamu tentang gambar tersebut. Perubahan apa yang terjadi? Coba dilihat. Gambar pertama itu Iya, gambar yang pertama itu saat. Oke, siapa yang mau? satu itu saat gas, yang nomor 2 saat cair, dan yang nomor 3 saat padat itu. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Semi. Ya, Semi bagus sekali ya. Ini adalah gambar yang terjadi adalah gambar perubahan wujud saat terhadap suatu saat ya. Jadi yang tadi Semi sampaikan itu sudah benar. Gambar yang pertama itu adalah gambar saat gas ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar saat cair. Yang pertama itu yang gambar perubahan wujud benda ya. Ada membeku. Ibu saya, Ibu. Oke, silakan Gracia. Iya, pertanyaan yang saya dapatkan adalah faktor apa yang membuat zat cair menjadi padat, Ibu? Apa pengertian dari menguap, membeku, dan mencair? Ya, untuk menjawab semua pertanyaan dari kamu, nanti menjawabnya melalui kegiatan ya. Kegiatannya yaitu kamu akan pembelajarannya kan kemarin-kemarin saya sudah share ya. Dan pasti saya yakin kamu sudah melakukan sudah menonton videonya, kamu sudah mengumpulkan datanya ya. Mengumpulkan data dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang saya sudah kirimkan ya. Kemudian pasti kamu juga sudah jangan lupa untuk melakukan diskusi kelompok dengan temanmu di kelompok. Di sini kan sudah ada. Sudah, Ibu. Sudah ada. Ya, jadi pasti kamu sudah mengumpulkan data. Langsung saja untuk mempresentasikan hasil kerja dari mengamati videonya. Saya boleh bertanya videonya tentang apa ya?
Videonya tentang apa? Tentang apa ya, Mata Tula? Perubahan wujud benda karena energi kalor. Ya, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Oke, jadi nanti pada saat kamu menonton video pembelajaran itu apa yang terjadi? Untuk kelompok 4 dipersilahkan. Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalor terhadap perubahan wujud. Jawaban, kalor bisa menaikkan suhu suatu zat yang berdampak terhadap terjadinya perubahan wujud zat. Kalor merupakan salah satu bentuk. Kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Zat yang mengalami perubahan zat disebabkan adanya kalor dalam proses yang demikian. Kalor itu dibutuhkan oleh zat untuk mengubah wujudnya. Sekian dari hasil presentasi. Terima kasih untuk kelompok 4 yang tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, jadi berdasarkan video yang tadi yang skipping yang sudah ditonton bersama itu Ibu, ya, menurut saya di situ berdasarkan video kalor sangat berperan penting dalam perubahan wujud benda Ibu. Iya, ya seperti itu. Kita upload dulu untuk kelompok 4 dan untuk teman-teman semua. Oke. Dari proses pembelajaran yang bisa memberikan kesimpulan dari kalor yang diserap oleh suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut tanpa menaikkan suhunya. Contoh es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi es. Zat dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Akan tetapi perubahan wujud tidak disertai dengan perubahan suhu. Mungkin itu kesimpulan saya, Bu. Iya, baguslah. Saya akan memberikan rangkuman materi kita di hari ini. Jadi, kalor itu selain dia berpengaruh terhadap perubahan suhu, dia juga berpengaruh terhadap perubahan wujud suatu benda, ya. Contoh seperti yang tadi kamu sudah mengamati video pembelajaran kan, zat padat dalam bentuk es tadi, es itu kan sebelum dipanaskan, sebelum diberi kalor dia masih tetap membeku. Tapi ketika diberikan kalor, terjadi peleburan kan, dari yang tadi dia membeku akhirnya dia mencair. Ya, apabila kita terus panaskan dari yang tadi masih membentuk es batu, kemudian kita berikan kalor lalu mencair. Memberikan kalor terhadap air itu lama kelamaan juga dia akan mengalami kenaikan suhu, ya. Selain dia mengalami kenaikan suhu, yang suhunya itu kan kita bisa lihat dengan menggunakan termometer kan, yang tadi suhu awalnya berapa, setelah diberikan kalor terjadi perubahan suhu dan suhunya semakin meningkat, ya. Selain terjadi perubahan suhu juga mengalami perubahan wujud, ya. Dari zat padat kemudian menjadi zat cair, kemudian menjadi zat gas. Untuk kamu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Belajar materi hari ini manfaatnya apa? Apa ya? Manfaat utama kalor dalam kehidupan Ya. sehari-hari adalah untuk meningkatkan suhu suatu benda. Fenomena alam yang berkaitan langsung dengan kalor, di antaranya penguapan air laut dan terciptanya angin. Iya, bagus. Manfaat kamu belajar materi kalor ini, saya kira kita cukup sampai di, saya kan sudah kirim evaluasi di WA group, ya. Saya kirim. Lalu jangan lupa belajar untuk materi pertemuan selanjutnya, ya. Mungkin saya minta 1 orang untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Saya minta 1 orang untuk berdoa. Tuhan, sekarang kami anak-anakmu kelas 714 telah selesai belajar IPA Tuhan tentang. Selamat sore semua, terima kasih. Kita akan